Come here. Halo gabuter di seluruh jagat raya, gimana kabarnya? Untuk kali ini kita akan membahas perhororan duniawi, yaitu film berjudul Uma yang rilis pada tahun 2022. Oke, tidak usah terlalu panjang dan lebar sumurnya, mari kita review sampai ke tai-tainya. Kisah bermula pada sebuah keluarga yang jauh dari pemukiman penduduk di sebuah kota di Amerika. Dan keluarga tersebut hanya berisikan dua orang, yaitu si mamah yang bernama Amanda dan anaknya yang bernama Chrissy. Mereka berdua hidup sebagai petani dan peternak lebah madu untuk mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Dan sekarang kediaman mereka kedatangan seorang bernama Danny yang adalah seorang pemilik toko di sebuah kota kecil di dekat kediaman si mamah dan Chrissy. Tapi ada yang aneh ketika si Danny ini sampai di luar pagar rumah si mamah. Dia mematikan mobilnya, melepas jam tangan, serta menonaktifkan ponselnya karena memang di pagar tersebut tertulis alat bermesin dilarang untuk memasuki kediaman si mamah. Ketika saya menonton adegan ini, saya menduga bahwa larangan tersebut bertujuan agar lebah-lebah peliharaan mereka tidak terganggu dan meninggalkan sarangnya. Tapi ternyata dugaan saya itu salah total, yang ternyata tujuan si mamah memasang papan tersebut karena si mamah ini mengidap sebuah fobia terhadap listrik dan kilat, dan saking akutnya bahkan si mamah ini benar-benar menjauhi benda-benda yang berbau listrik yang menyebabkan di tempat kediaman mereka sama sekali tidak menggunakan KWH, kulkas, dispenser, TV, ponsel, bahkan penerangan mereka hanya menggunakan teplok berbahan bakar karbit. Entah pengalaman apa yang membuat si mamah sampai sebegitu takutnya terhadap listrik. Apakah si mamah pernah tersambar geledek atau bagaimana? Entahlah, hanya Pak RK yang tahu. Lanjut, Danny pun mengambil beberapa kardus berisikan madu dan berlalu pulang. Semua berjalan dengan baik-baik saja tanpa adanya sosok astral seperti Wowo ataupun sosok si manis jembatan Ancol. Dan di suatu ketika karena Danny tidak bisa mengambil madu mereka karena alasan tertentu, si mamah pun menyuruh Chrissy untuk mengantarkan madunya ke toko si mamang Danny. Tak berselang lama Chrissy pergi, tiba-tiba datang sebuah mobil sedan yang secara selonang-selonong masuk ke kediaman mereka dan tidak menghiraukan papan peringatan di pagar tersebut. Si mamah pun mulai panik dan penasaran siapa sosok yang menjalankan mobil tersebut dengan gaya orang perindapan. Dan saat dilihat, ternyata itu adalah paman dari si mamah, sebut saja si Wasin Min, yang berasal dari negara tetangga yaitu Korea. Ya, seperti yang kalian duga, memang si mamah tidak memiliki tampang Eropa sama sekali, karena pada faktanya si mamah ini bukanlah penduduk asli Amerika, melainkan pendatang dari negara Korea. Dan tujuan si paman ini jauh-jauh datang menemui si mamah hanya ingin memberikan sebuah kabar bahwasanya ibu dari si mamah sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Dan paman juga memberikan sebuah kotak berisikan abu kremasi dan barang-barang milik mendiang si Embah, karena si Embah berpesan agar anak perempuan satu-satunya lah yang sudah lama tidak pulang untuk menguburkannya. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Wah. Di malam harinya si mamah masih termangu di depan koper mendiang si Embah, dan si mamah pun membuka koper tersebut yang ternyata di dalamnya juga berisikan sebuah topeng peninggalan si Embah. Dan ketika si mamah menutupnya, tiba-tiba topeng tersebut seakan-akan menghela napas seperti mempunyai nyawa. Seketika si mamah pun menutup koper tersebut dan menaruhnya di sebuah ruangan kosong. Tapi lagi-lagi si mamah mendapatkan teror berupa suara dari Chrissy yang meminta tolong di luar rumah. Si mamah pun mencari asal suara tersebut, tapi suara tersebut seakan-akan mengarahkan si mamah ke sebuah kebun di belakang rumah. Dan seketika suara tersebut berubah menjadi suara anak ayam miliknya, yang entah bagaimana si anak ayam tersebut bisa kelayapan malam-malam begini. Dan saat hendak memungut ayam tersebut, tiba-tiba muncul sebatang tokor yang dengan sadis menginjak si anak ayam, yang tak lain itu adalah arwah setang dari si Embah.
Keesokan harinya si mamah pun melakukan aktivitasnya seperti biasa. Tapi saat dia memakai seragam dinas pertawonannya, tiba-tiba si mamah melihat sosok si Mbah di siang bolong. Dan saat si mamah memakainya lagi, si mamah melihat sosok tersebut sedang berada di atas loteng rumahnya, yang membuat si mamah langsung gercep masuk ke rumah karena takut terjadi sesuatu terhadap anaknya. Chris. Tapi saat sudah sampai di loteng rumah, tiba-tiba di luar jendela koloni tawon peliharaannya mengerubuti kaca jendela tersebut sehingga membuat gelap seisi ruangan karena saking banyaknya tawon yang menggamblok di kaca jendela. Dan di momen itulah arwah setang si Mbah menampakkan eksistensinya di depan si Mama. Tapi saat si mamah mendorong sosok tersebut, ternyata itu merupakan Chrisye yang memakai hanbok atau baju adat Korea, yang spontan saja si mamah melucuti pakaian tersebut dan memindahkan barang tersebut di basement rumah mereka. Tapi kuntulnya pada malam harinya, Chrisye dengan berbekal teplok malah mencongkel pintu tersebut dan masuk ke dalam basement. Saya tidak habis pikir kenapa si Chrisye ini kok ia dengan nekat masuk ke dalam, mau cari apa si kampret. Dan saat hendak membuka kopernya, tiba-tiba Chrisye mendapatkan teror berupa suara gludak-gluduk. Dan saat mengarahkan teploknya, tiba-tiba dia melihat pas foto bergambar nenek-nenek yang tak lain adalah si Mbah. Dan Chris dibikin terkejut lagi saat tiba-tiba teplok yang ia bawa mati, seakan-akan ada yang telah meniupnya. Apakah itu cungur dari arwah setang si Mbah? Entahlah, hanya Pak RK yang tahu. Chris pun lari tunggang langgang menuju pintu basement, tapi saat dia hampir saja keluar, tiba-tiba tali pengikat pintunya putus dan menjebak Chris di dalam basement. Mamam kau rasakan, makanya jangan kelayapan malam-malam kampret. Si mamah yang mendengar teriakan dari anaknya langsung saja menuju basement dan menolong Chris yang dari tadi sudah melung-melung. Dan betapa kagetnya si mamah ketika melihat Chris yang tengah mengangklek pas foto dari si Mbah. Chris pun bertanya siapa wanita di foto tersebut kepada si mamah, tapi si mamah tidak mau memberitahu Chris tentang siapa yang ada di dalam foto tersebut, yang menyebabkan Chris mekok dan mengancam si mamah akan mogok makan selama 1 tahun. Si mamah yang tidak tega kalau anaknya sampai is dead cuma gara-gara hal tersebut pun menceritakan siapa sebenarnya si Mbah. Dan terungkap fakta bahwasanya Chris ini sama sekali tidak mengetahui bahwa si mamah bukanlah orang Amerika. Dan sebuah fakta lagi di mana fobia yang diderita si mamah itu dikarenakan dulu waktu si mamah masih kecil, dia sering mendapatkan kekerasan oleh si Mbah berupa setruman listrik. Dan perlakuan tersebut bukannya tanpa alasan karena si Mbah ini telah ditinggal oleh suaminya atau ayah dari si Mama, yang membuat si Mbah sedikit mempunyai gangguan mental dan sering melampiaskannya ke si Mama. Keesokan paginya si Mama yang sedang melakukan aktivitas didatangi oleh Chris dengan raut muka besengut karena dia telah mengira bahwa si Mama yang telah merusak formulir pendaftarannya ke universitas. Si mamah pun bingung pelompang-pelompong tentang apa yang dibicarakannya karena memang bukanlah si mamah yang telah merusak formulir tersebut. Dan seketika si mamah ingat bahwa sekarang mereka tidak tinggal berdua di rumah tersebut, melainkan bertiga dengan arwah setang dari si Mbah yang mungkin pelakunya adalah arwah setang dari si Mbah itu. Tapi si Chris yang sudah kadung mekok malah mencaci maki si mamah dengan sebutan sinting dan terjadilah percekcokan antara mereka berdua. Hey! What did you call me? Dan karena sudah tidak tahan mendengar ocehan anaknya sendiri, si mamah pun menampar pipi bagian kiri dari si Chris. Dan di adegan ini saya sama sekali tidak menduga, pikir saya si Chris ini langsung pergi dengan berlinang air mata. Tapi nyatanya malah si Chris ini balik menampar pipi si mamah dengan keras. Buat para teman-teman jangan ditiru ya, tidak baik orang seperti ini mah. Walaupun kita lagi mekok berat jangan sampai seperti itulah, nanti kualat ya. Oke, jos. Lanjut, Chris pun langsung mengambil sepeda onta Raja Salman dan berlalu pergi entah kemana dalam keadaan otak yang lagi ruwet. Chris, don't leave! Chris. Scene berfokus ke si mamah yang geram terhadap perbuatan dari arwah setang si Mbah, di mana si mamah langsung menguburkan seisi koper tersebut dengan rasa angkara murka. A final resting place? Now leave me alone! Tapi saat si mamah baru beberapa langkah meninggalkan tempat tersebut, kaki si mamah tiba-tiba terjerat oleh seutas kain dan menyeret tubuh si mamah ke liang kubur.
Tapi si Mamah mampu melawan hal tersebut. Namun kekuatan energi astral dari si Mbah lebih kuat yang menyebabkan si Mamah terbekap oleh kain hanbok dari si Mbah. 시간아, 날 받아들여. Saat menjelang maghrib, Chris yang sudah rampung mekoknya pulang ke rumah karena mungkin temboloknya sudah mulai kelaparan. Tapi si Chris dibuat sangat terkejut melihat si Mamah yang memakai hanbok dengan tatapan kosong yang melamun menghadap keluar rumah. Chris pun diajak melakukan upacara sesajen pada mendiang si Mbah yang padahal barang tersebut sudah dikubur si Mamah di kebun belakang. Yang entah bagaimana barang-barang tersebut bisa kembali utuh seperti semula. Si Mamah pun menyuruh Chris berlutut memberi hormat kepada mendiang si Mbah. Tapi Chris menolaknya yang menyebabkan si Mamah ingin menyetrum cungur dari si Chris. Yang ternyata si Mamah ini sudah kerasukan arwah setang dari si Mbah yang telah mengambil alih tubuh si Mamah. Chris pun berlari keluar rumah dan ketika sampai di kebun belakang, ia melihat ayam peliharaannya yang sedang dibadok oleh rubah ekor 9 mirip Naruto. Naruto! Sasuke! Melihat hal tersebut, spontan saja Chris pun berlari lagi, tapi ia mendengar suara si Mamah yang meminta tolong. Dan tiba-tiba Chris langsung di smackdown oleh setang dari si Mbah dan hendak mengkoitkan si Chris. Tapi seketika kesadaran si Mamah kembali yang kemudian si Mamah melepas baju hanbok yang ia pakai. Nah kan, makanya jangan suka ngelawan sama orang tua anjay. Gini kamu lagi pas butuh-butuhnya manggilin emak kamu kampret. Tapi momen tersebut tidak berlangsung lama, di mana kaki si Mamah terjerat lagi oleh seutas kain. Dan kali ini si Mamah tidak bisa melepaskan diri dan masuk ke dalam liang lahat bersama si Mbah. Dan di alam bawah sadar si Mamah dibawa kembali ke rumah lamanya di Korea. Dan si Mbah dengan berlinang air mata meminta si Mamah agar bisa menemaninya untuk selamanya. Tapi si Mamah menolak hal tersebut dan meminta si Mbah agar tenang di alamnya. 이제 그만 가세요. 생전 누리지 못했던 평안을 찾으세요. Dan di akhir cerita si Mamah beserta Chris melakukan upacara di depan makam si Mbah, yang kemudian si Mamah merelakan Chris yang ingin menempuh pendidikannya untuk mendapatkan gelar sarjana entertainment. Dan film pun mamat, ending yang sangat menguntulkan guys. Ya guys ya. Waktu saya menonton film ini, saya pikir bakalan ada adegan yang sangat menegangkan dengan alur cerita yang cukup membuat kita terkejut begitu. Tapi apa mau dikata, ternyata tidak seindah ekspektasi saya dan itu sangat-sangatlah menguntulkan guys. Ya guys ya. Oke, buat para gabuter sekalian selalu jaga kesehatan dan ini apa lagi bunyi kampret. Dan jika ada requestan film yang ingin direview, monggo diisi di kolom komentar. Oke, dadah.